Pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya zat, energi, atau komponen lain ke dalam perairan, baik sungai, danau, laut, maupun air tanah, yang menyebabkan kualitas air menurun sampai ke tingkat tertentu sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Air yang tercemar biasanya mengalami perubahan sifat fisik, kimia, atau biologi, misalnya berubah warna, berbau, berasa, atau mengandung mikroorganisme dan bahan berbahaya. Secara umum, pencemaran air terjadi ketika air tidak lagi memenuhi standar baku mutu untuk digunakan sebagai kebutuhan dasar manusia, minum, mandi, irigasi, kehidupan biota air, maupun keseimbangan ekosistem. Ciri-ciri pencemaran air. Air berwarna keruh, kehitaman, atau kecoklatan, mengeluarkan bau tidak sedap, amis, busuk, bau bahan kimia. Rasa air berubah, misalnya asin, asam, atau pahit. Suhu air lebih tinggi atau lebih rendah dari kondisi normal. Perubahan fisik air. Mengandung zat beracun, misalnya logam berat, merkuri, timbal, arsenik. pH air terlalu asam atau terlalu basa. Adanya senyawa kimia berbahaya seperti pestisida, deterjen, atau limbah industri. Perubahan kimia air. Menurunnya jumlah ikan dan organisme air lain. Ditemukannya mikroorganisme patogen, penyebab penyakit, seperti E. coli dan bakteri kolera. Perubahan biologi. Parameter fisik pencemaran air. 1. Kekeruhan, turbidity, disebabkan oleh adanya partikel tersuspensi, lumpur, pasir halus, bahan organik. Air menjadi keruh dan cahaya sulit menembus. 2. Warna. Air normal biasanya jernih atau agak kebiruan. Warna coklat, kehitaman bisa menunjukkan adanya limbah organik, sedangkan warna merah atau kuning bisa akibat kandungan logam. 3. Bau. Bau busuk, menandakan pencemaran organik, misalnya limbah rumah tangga, sampah. Bau bahan kimia, menunjukkan adanya pencemaran industri atau pestisida. 4. Rasa. Air tercemar bisa terasa asin, asam, atau pahit. Perubahan rasa biasanya akibat mineral berlebih atau senyawa kimia. Parameter kimia pencemaran air. 1. pH, derajat keasaman, menunjukkan tingkat keasaman atau kebasahan air. Normal, 6,5–8,5. pH terlalu rendah, asam, atau tinggi, basa, berbahaya bagi biota air dan manusia. 2. DO, dissolved oksigen, oksigen terlarut, menunjukkan jumlah oksigen yang tersedia di dalam air. Normal, lebih besar dari 5 mg per liter. Semakin rendah DO, semakin parah pencemaran organik. 3. BOD, biological oxygen demand, kebutuhan oksigen biologis. Jumlah oksigen yang dibutuhkan mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik. Semakin tinggi BOD, semakin banyak limbah organik, kualitas air semakin buruk. 4. COD, chemical oxygen demand, kebutuhan oksigen kimiawi. Jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan organik dan anorganik secara kimia. Nilai COD tinggi menunjukkan adanya bahan kimia beracun yang sulit diuraikan biologis. Parameter biologis pencemaran air. 1. Jumlah mikroorganisme. Total coliform, indikator ada tidaknya pencemaran tinja. Fecal coliform, Escherichia coli, menunjukkan kontaminasi dari kotoran manusia, hewan. Jika ditemukan air tidak layak minum. 2. Keberadaan patogen. Bakteri, Salmonella, Vibrio cholerae, penyebab kolera, Shigella, penyebab disentri. Virus, hepatitis A, rotavirus. Protozoa dan parasit, Giardia lamblia, Entamuba histolytica. 3. Plankton dan fitoplankton. Jumlah berlebih, blooming alga, menandakan adanya kelebihan nutrien, eutrofikasi. Jenis plankton tertentu bisa menjadi bioindikator kualitas air. 4. Macrozoobenthos, hewan dasar perairan. Jenis hewan yang mampu bertahan menunjukkan tingkat pencemaran. Misalnya, banyak cacing tubifax, indikasi pencemaran organik berat. Pencemaran tanah.
Pencemaran tanah adalah masuknya zat, energi, atau organisme ke dalam tanah yang mengakibatkan perubahan sifat fisik, kimia, dan biologi tanah sehingga kualitasnya menurun dan tidak dapat berfungsi secara normal sebagai media kehidupan. Tanah yang tercemar biasanya mengalami kerusakan sehingga tidak lagi mampu mendukung pertumbuhan tanaman, rumah tangga, pertanian, pestisida, pupuk kimia, industri, logam berat, bahan kimia berbahaya, hingga aktivitas tambang. Ciri-ciri pencemaran tanah. Warna tanah berubah, misalnya kehitaman pekat, abu-abu, atau kemerahan tidak alami. Bau menyengat, busuk, bau bahan kimia, pestisida, oli, bensin. Tekstur tanah menjadi terlalu keras, padat perubahan fisik tanah. pH tanah tidak normal, terlalu asam atau terlalu basa. Kandungan logam berat meningkat, Pb, Hg, Cd, As. Unsur hara menurun karena tergantikan oleh zat pencemar. Perubahan kimia tanah. Jumlah mikroorganisme baik, bakteri pengurai, cacing tanah berkurang drastis. Muncul mikroba atau jamur tertentu yang mendominasi akibat pencemar. Tanah sulit ditanami, tanaman tidak tumbuh subur atau cepat mati. Perubahan biologi tanah. Parameter fisik pencemaran tanah. 1. Warna tanah. Tanah normal umumnya coklat hingga hitam, kaya bahan organik. Tanah tercemar bisa berubah warna, misalnya abu-abu, kehitaman pekat, atau kemerahan, akibat limbah industri, minyak, atau logam berat. 2. Bau. Tanah sehat biasanya tidak berbau menyengat. Tanah tercemar bisa berbau busuk, limbah organik, bau kimia, pestisida, oli, bensin, atau bau belerang. 3. Tekstur dan struktur tanah. Tanah normal memiliki tekstur liat, berpasir, berdebu, yang seimbang. Tanah tercemar bisa menjadi terlalu padat, keras atau terlalu gembur akibat adanya bahan asing. Parameter kimia pencemaran tanah. 1. pH tanah, derajat keasaman. Tanah normal umumnya memiliki pH 6-7, netral. Tanah tercemar bisa menjadi sangat asam, pH kurang dari 5, atau basa, pH lebih besar dari 8, tergantung jenis polutannya, misalnya limbah tambang asam, limbah industri tertentu basa. 2. Kandungan unsur hara, nitrogen, N, fosfor, P, kalium, K, dan bahan organik. Tanah tercemar sering mengalami penurunan unsur hara esensial karena tergantikan zat pencemar. 3. Logam berat, timbal, Pb, kadmium, Cd, arsen, As, merkuri, Hg, dan kromium, Cer. Sumber, limbah industri, pestisida, cat, baterai. Berbahaya karena bersifat toksik dan dapat terakumulasi di tanaman dan rantai makanan. Parameter biologis pencemaran tanah. 1. Keanekaragaman mikroorganisme tanah. Tanah tercemar biasanya mengalami penurunan keanekaragaman karena hanya mikroba tertentu yang tahan terhadap polutan, misalnya Pseudomonas tahan logam berat. 2. Populasi mikroorganisme indikator. Bakteri indikator, Escherichia coli, Enterobacter, menunjukkan kontaminasi tinja, limbah domestik. Fungi patogen, beberapa jamur tertentu dapat mendominasi bila tanah tercemar bahan organik berlebih. 3. Aktivitas mikroba tanah. Diukur dari respirasi tanah, produksi CO2. Tanah tercemar biasanya mengalami penurunan aktivitas biologis akibat toksisitas bahan pencemar. Pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuknya zat, partikel, atau energi ke dalam atmosfer dalam jumlah yang melebihi ambang normal sehingga kualitas udara menurun dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya bagi kehidupan. Udara yang tercemar dapat mengalami perubahan komposisi alami, sehingga membahayakan. Sumber pencemaran udara bisa berasal dari alami, letusan gunung berapi, kebakaran hutan, debu vulkanik, maupun aktivitas manusia, asap kendaraan bermotor, emisi industri, pembakaran sampah, penggunaan bahan kimia. Ciri-ciri pencemaran udara. Bau menyengat, misalnya bau asap kendaraan,
limbah industri, atau sampah terbakar. Suhu udara terasa lebih panas atau tidak nyaman akibat efek rumah kaca dan polusi panas. Perubahan fisik udara, meningkatnya kadar gas berbahaya seperti CO, SO2, NOx, dan ozon, O, di permukaan. Tingginya kadar partikulat PM2.5, PM10, yang melayang di udara. Perubahan kimia udara, daun tanaman menjadi kering, menguning, atau rusak karena terkena polutan, misalnya SO2 atau ozon permukaan. Hujan asam yang merusak tanah, air, tumbuhan, serta bangunan. Dampak pada lingkungan, parameter fisik pencemaran udara. 1. Suhu udara, temperature. Udara normal memiliki suhu sesuai iklim dan kondisi lokal. Polusi udara, misalnya efek rumah kaca, emisi industri, kendaraan, dapat meningkatkan suhu lingkungan. 2. Kelembaban udara, humidity. Kadar uap air di udara. Pencemaran dapat memengaruhi kelembaban, misalnya udara kering akibat asap dan debu. 3. Tekanan udara dapat berubah akibat perbedaan suhu dan keberadaan partikel di atmosfer. Parameter kimia pencemaran udara. 1. Karbon monoksida, CO, gas beracun tidak berwarna dan tidak berbau. Sumber, pembakaran tidak sempurna, kendaraan bermotor, industri. Berbahaya karena mengikat hemoglobin, mengurangi suplai oksigen dalam darah. 2. Karbon dioksida, CO2, gas alami hasil respirasi dan pembakaran. Konsentrasi tinggi berkontribusi terhadap pemanasan global. 3. Ozon, O, di troposfer, permukaan bumi. Ozon adalah polutan berbahaya bagi sistem pernapasan. Sumber, reaksi fotokimia antara sinar matahari, NOx, dan hidrokarbon. Parameter biologis pencemaran udara. 1. Bakteri udara, airborne bacteria. Contoh, Mycobacterium tuberculosis, penyebab TBC, Streptococcus, Staphylococcus. Menyebar lewat droplet, percikan batuk, bersin, atau debu yang terkontaminasi. 2. Jamur dan spora, fungi dan spores. Contoh, Aspergillus, Penicillium, Cladosporium. Dapat menyebabkan alergi, asma, atau infeksi pada manusia dengan imunitas lemah. 3. Virus udara, airborne viruses. Contoh, influenza, SARS-CoV-2, COVID-19, virus campak, cacar air. Biasanya menyebar melalui droplet atau aerosol. Thank you.